Iya, halo, selamat malam. Malam Indah. Ya, Iya, em, aduh, aku semoga bisa mengendalikan emosi ya sharing ini. Jadi, oke. aku mau apa ya memberikan apresiasi ke salah satu cerita. Aku sebenarnya waktu itu datang di salah satu meet and greet-nya Fehdi dan eh, apa waktu itu belum baca bukunya dan ketika aku akhirnya baca di suatu pagi di teras dan aku membuka Bapak Aku Mencoba. Ya. eh itu cerita paling dalam sih kalau menurut aku ya. Karena berbarengan dengan perjalananku di 2024 lalu setelah 11 tahun ya aku apa ya almarhum papa wafat, aku akhirnya menemukan suatu momen di mana aku bisa merelakan, melepaskan dan memaafkan gitu. Dan itu punya pengaruh yang ternyata besar gitu buat diriku. Walaupun aku menjalani proses memaafkan itu tuh apa ya, aku biarkan aja mengalir gitu. Nggak aku target kayak, oh ya nih aku udah harus maafin nih, aku ini biar hidupku tenang gitu. Biasanya hidupku selalu begitu, penuh dengan target-target. Tapi kali itu kayak aku merasa kayaknya perjalanan memaafkan itu memang lebih baik tidak ditarget dan apa ya, tidak dibentuk sedemikian rupa dengan segala kemegahannya. Oh, ini harus menemukan pencerahan dan segala macam. Ya. Ya. Dan akhirnya ya aku baca itu dan aku nangis. Anakku juga nanya, Mama kenapa tiba-tiba menangis keras. Dan berakhir di hari itu aku cari foto-fotoku yang waktu kecil bersama Papa dan aku tunjukkan ke putra bungsuku yang emang suka bertanya karena dia nggak pernah ketemu sama kakeknya ini. Ya. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih sudah menuliskan cerita itu dengan sangat indah. Kata-katanya tuh sederhana, tapi di setiap kata aku baca, aku bisa merasakan sih apa yang Teh Dewi tuliskan tuh benar-benar jujur. Thank you, thank you. Thank you for the very beautiful story. Terima kasih. Aku cerita dikit ya, Bapak Mencoba itu aku juga tulisnya kurang lebih 5 bulan setelah ayahku meninggal. Dan selama 5 bulan itu saya belum bisa lihat foto-foto beliau, saya belum bisa lihat video dan sebagainya karena terlalu sedih buat saya gitu. Dan di bulan kelima itu ketika memang saya sedang menulis tanpa rencana, entah kenapa hari itu yang sangat kuat adalah kenangan tentang Bapak. Dan akhirnya saya mulai menulis, saya menulis spontan di meja makan. Dan di situ kayaknya kali pertama saya berhadapan dengan berbagai macam emosi yang belum sempat mendapatkan panggung. Dan saya menangis berderai-derai sampai anak saya dan orang-orang rumah juga nanya, Ibu kenapa? Mama kenapa? Gitu ya. Dan saya nggak bisa menahan itu. Saya cuma nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya cuma lagi nulis tentang opung gitu. Dan makanya emosi yang sepertinya masuk ke dalam cerita Bapak Aku Mencoba itu sangat kuat dan raw gitu ya. Benar-benar emosi mentah yang sedang saya rasakan dan membadai saat itu gitu. Makasih banget buat apresiasinya. Aku rasa ini adalah apa ya, cerita yang mungkin mewakili suara hati banyak anak yang kehilangan figur orang tua gitu. Dan saya nggak pernah menyangka bahwa Bapak itu juga orang yang nggak, aku udah kelamaan hidup, udah cukup gitu ya. Tapi ketika beliau pergi, kok saya ada keinginan, Bapak kenapa sih nggak selamanya aja ada gitu. Karena saya butuh tiang itu gitu. Dan kerapuhan itu juga menyegarkan bagi saya karena saya tidak pernah tahu saya punya kebutuhan itu. Berbeda dengan Mama ketika saya merasa enggak, beliau kuat gitu ya. Dan saya di sini malah seperti dijerat oleh rasa duka gitu. Dan saya menghargai
variasi dari kedukaan yang saya alami gitu. Saya nggak kemudian mempertanyakan kok dulu mama saya bisa begini, kok ke bapak nggak bisa gitu. Saya rasa ya itu tadi, semuanya akan punya flavor sendiri-sendiri, semua akan punya pelajaran sendiri-sendiri yang barangkali baru akan saya petik 1, 2, 3 tahun setelah sekarang gitu. Kalau Windy ya tadi ya, Winda. Winda 11 tahun, benar 11 tahun tadi. Iya, ya ternyata butuh 11 tahun untuk kemudian mendapatkan pelajaran tersebut. Saya nggak tahu nanti akan berapa lama, tapi ya itu kira-kira kita berada di satu perjalanan yang kurang lebih mirip ya. Terima kasih Winda ya. Thank you Winda. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Yes. Dari tadi kita dari depan, teman-teman terima kasih ya. Ini udah sampai 100. Oke, masih stay di sini. Yes. Dengerin kita. Makasih. Dari tadi kita bicara banyak ada yang kehilangan, ya kedukaan gitu. Dan semua cerita yang ada di Tanpa Rencana ini katanya adalah hasil refleksi dari seorang Dewi Lestari gitu. Oke, mari kita akhiri sesi malam ini dengan pertanyaan, apa yang kau refleksikan sebenarnya dengan cerita TAI? Oh my God. Kita tutup dengan yang cukup fun ya. Iya. Fun banget sih sebenarnya. Itu sebuah perenungan juga sih sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin message apa yang kamu mau sampaikan? Iya. Itu barangkali sejauh ini adalah cerita gue yang paling spiritual gitu. Di luar dari metafora yang gue pakai gitu ya. Tapi bagaimana kemudian keikhlasan, ya kan? Gue sendiri lupa ingat waktu itu inspirasinya dapat dari mana. Tapi kayaknya memang di kamar mandi gitu. Waktu itu gue lagi banyak banget ikut kelas-kelas orang ya, gue jadi punya banyak modul gitu kan, terus modul-modul kan biasanya gitu kan, 4F gitu atau 3T dari jadi bahasanya tuh bahasa modul banget gitu. Nah kemudian gue tertarik untuk kayaknya nih si proses sebenarnya luar biasa loh ya gitu ya kan Nak, maksudnya gini. Iya, itu brilliant sih menurut gue. Iya, ada nggak kerelaan yang lebih rela dari lu ngelepas? Enggak kan? Gimana lu lepaskan bener-bener lu nggak pengen ketemu lagi, lu nggak pengen dia nyisa di lubang WC, lu nggak pengen dia masuk lagi, bener-bener lu pengen melepas gitu. Nah, itu buat gue satu hal yang luar biasa gitu. Dan kita bisa menarik banyak hal dari menangis, tapi ada proses yang menurut gue juga sangat divine dari kita melepas hajat gitu. Nah, tapi kemudian ya biasalah ya, gue secara jiwa hiperbola gue kemudian mengambil itu dan benar-benar mendedahnya sedemikian rupa sehingga dapat tuh angle-angle itu. Tapi ketika dapat, gue jadi ngerasa jangan-jangan emang bener ya. Emang gini adanya gitu. Ya sayangnya nggak, ini satu modul yang memang nggak bisa diajarin. Gimana cara ngajarinnya coba gitu kan. Tapi andaikan ada hal-hal yang bisa kita renungkan dari Tai gitu ya. Itu menurut gue nomor 1 adalah kerelaan. Melepaskan gitu. Dan ini cocok sebetulnya dengan tema kita malam ini gitu ya. Bagaimana kita berdamai dengan perubahan. Ya dengan ikhlas gitu kan. Nah kemudian orang bertanya, contoh ikhlasnya tuh seperti apa? Ya kayak lu ngelepas itu gitu. Selepas itu gitu, selepas itu. Berarti kalau misalnya masih ada yang ditahan gitu masih kan, gantung gitu kan nggak enak masih ikhlas 90% atau 70%. Karena kalau 100% itu sama kayak kita buang hajat, blar gitu. Nah